Baik, sekarang kita buka dulu. Mungkin Bu Asy bisa bantu saya ya. Surat 17 ayat 15. Silakan. Surat Al-Isra ayat 15. Ya. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah atau Al-Quran, terus? Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Oke, terus? Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Baik, jadi saya mau bertanya nih. Berarti di dalam menjalani kehidupan, tugas kita tuh apa? Kalau di ayat ini Bapak, Ibu atau Bu Asy, orang itu berarti diberikan namanya pilihan ya. Di ayat ini kan? Ya. Satu, kalau orang itu menjalankan petunjuk Allah, yaitu mengikuti Al-Quran, berarti dia untuk keselamatan dirinya sendiri, kan begitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya tersesat, mengikuti hawa nafsunya, maka itu untuk kecelakaan dirinya juga. Makanya di dalam kehidupan, Allah menyiapkan yang namanya surga dan neraka. Semuanya kembali kepada pilihan masing-masing. Kan begitu kan? Jadi saya ulang ya. Jadi di dalam surat 17-15 ini, silakan Bapak Ibu memilih mau mengikuti Al-Quran, ya, atau Bapak Ibu mau mengikuti hawa nafsunya. Karena pilihannya cuma dua aja. Misalnya simpelnya, kalau kita mau mengikuti Al-Quran, menurut Al-Quran apa? Misalnya surat 39 ayat 2, silakan. Nanti kita langsung diskusi aja ya, biar jangan terlalu banyak teorinya ya. Siap. 39 ayat. Ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Baik, jadi perintah Allah apa Bu? Di situ kalau ingin kita selamat menurut Al-Quran apa? Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Baik, tulus kepada manusia, ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu berserah. Berserah diri. Oke, ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kan begitu kan? Ya. Boleh yang lain? Boleh yang lain nggak? Mari ibu-ibu. Oh, silakan. Atau saya tadi ulang ya, di 17 ayat 15 mengatakan, kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, ini kan dalam rangka kita kan mencocokkan nih, antara Bapak Ibu menjalani kehidupan dengan Al-Quran yang selama ini Bapak Ibu baca atau pelajari kan? Ya. Jadi menurut Al-Quran, kalau Bapak Ibu ingin selamat mengikuti Al-Quran. Salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran adalah sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Berarti di dalam melakukan semua itu, Bapak Ibu harus semua karena Allah. Meskipun itu saya ngerti. Tidak semudah itu. Anggaplah alasannya begitu ya. Tapi karena kita ingin selamat, mau sulit seperti apa kan harus dilakukan, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya balik aja. Ibu-ibu tuh selama ini tuh kadang-kadang selalu karena Allah atau kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang karena nafsu? Kadang-kadang karena nafsu. Kadang-kadang karena nafsu. Terus mau kapan kita mulai melis sikap-sikap atau niat-niat yang harus diluruskan? Kan begitu aja sebenarnya. Ya. Atau saya mau nanya nih Bapak Ibu ya, ini hal yang paling simpel. Sebenarnya kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah tuh masalah nggak terhadap apapun yang menimpa kita? Kalau semuanya karena Allah. Nggak masalah. Nah, sudah. Berarti kalau Ibu merasa bermasalah, pasti ada sesuatu yang bukan karena Allah, kan begitu aja kan? Ya. Tinggal sekarang bagaimana membiasakan diri kita agar yang kita lakukan itu semua karena Allah kan? Bagaimana nih kita melakukan segala sesuatu itu agar semuanya itu karena Allah? Ya sudah, kata kuncinya cuma satu, kebiasaan. Bapak Ibu harus mulai terbiasa sebelum melakukan segala sesuatu. Luruskan dulu niatnya. Ini satu karena apa nih? Karena ego saya, karena tidak enak, atau saya harus belajar, harus meluruskan niat karena Allah. Kan begitu aja. Dan itu harus dimulai. Langkah demi langkahnya. Saya takutnya Bapak Ibu terus saja melakukan segala sesuatu karena kebiasaan,
Akhirnya misalnya ada kejadian pusing, tersinggung. Kira-kira sikap-sikap itu tuh perlu diatasi nggak atau dibiarkan saja? Perlu diatasi. Nah, sekarang saya mau nanya, Ibu dari dulu ketika punya masalah sampai sekarang tuh kalau menerima masalah tuh bisa langsung menerima dengan tenang atau pusing terus? Belum bisa menerima, masih pusing. Padahal kan harus diatasi. Nah, jadi hal-hal yang beginilah yang harus kita perbaiki, Bu. Misalnya gini, saya tuh orangnya khawatir ya. Lah bukan berhenti di situ. Bagaimana ya caranya saya mengatasi nih? Misalnya anggaplah bulan ini saya mendapatkan suatu permasalahan, saya selalu khawatir. Terus nanti kalau bulan depan ada masalah lagi, masa sikap kita sama? Kan begitu kan, Bu? Jadi itu yang harus kita perbaiki langkah demi langkah. Nah, salah satunya saya akan muluk-muluk, simpel saja. Oke, berarti sekarang hari ini kita nanti evaluasi ke depannya. Ayo mulai biasakan bahwa saya dalam hal ini seperti latihan aja. Saya harus niat karena Allah. Ada kejadian, ini semua atas izin Allah. Kalau ketetapannya tidak sesuai, ini tetap ketetapan yang terbaik dari Allah. Jadi dilatih berdasarkan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Karena kalau tidak dimulai, sampai kapanpun nanti terjebak lagi. Ada masalah gitu lagi. Karena memang tidak ada niat Bapak Ibu untuk melakukan perubahan itu. Atau ginilah, dulu misalnya waktu Ibu masih kuliah, sama sekarang kerja, pola hidupnya sama atau beda, Bu Asih? Harusnya berbeda lah. Beda antara kuliah dan kerja. Itu kan karena kebiasaan kan? Iya. Meskipun mungkin sebulan 2 bulan menyesuaikan kan? Iya. Nah, coba sekarang. Ibu, ini saya jelasin yang teknis, yang taktis saja langsung ya. Sekarang dari saat ini coba niatkan. Meskipun berat, ya Allah saya harus niatkan karena Allah. Gitu loh. Nah, kita lihat evaluasi. Nanti pas ada masalah, benar nggak kita mulai tenang. Oh, ini atas izin Allah. Baik, saya terima dulu. Terus setelah itu jalannya juga niatnya karena Allah. Jadi seperti itu saja. Bukan sesuatu yang harus dipikirkan, wah konsepnya bagaimana. Nggak usah kelamaan nanti. Pokoknya mulai bergerak, mulai melangkah, niatkan segala sesuatu hanya karena Allah saja. Karena kalau bukan karena Allah kan sia-sia juga. Baik, ada pertanyaan nggak nih? Ada, Tat. Silakan. Ya, kita tahu bahwa memang kita ini harus bersabar ya, Tat ya. Kemudian kami bersabar ketika kami ada di salah satu lingkungan. Jadi ini hanya contoh saja. Di lingkungan itu ada satu orang provokator yang karena kita sudah berlatih sabar, kita bisa menghadapi itu dengan tenang. Tapi ketika yang lain itu belum tahu, kemudian setiap kali si provokator itu memprovokasi dan semuanya termakan, apa yang harus kami lakukan, Tat? Loh, yang sudah bisa sabar siapa? Misalnya Bu Asih misalnya ya. Iya. Nah, berarti ketika yang lain belum bisa, Bu Asih jadi sabar juga nggak ke yang lain? Atau kepancing juga? Enggak, saya nggak kepancing, cuma kasihan. Maksudnya, lo nggak apa-apa. Kan intinya, yang namanya latihan sabar itu bisa dengan provokator itu, bisa dengan teman-teman yang kasihan juga kan? Oh gitu. Loh, ketika teman provokator bisa lulus, harusnya teman-teman yang terlibat juga harusnya Bu Asih bisa lulus kan? Anggaplah misalnya Bu Asihnya yang bisa gitu kan, yang lain belum. Ya nggak apa-apa. Dan Bu Asih harus bisa benar, oh iya ya, teman-teman belum bisa menerima itu juga atas izin Allah. Maksudnya tuh seperti itu. Jadi ketika ada satu aja orang yang menjadi magnet, itu kan muter ke semua lingkungannya. Jadi gini, kalau Allah misalnya cuman mengizinkan si provokator itu, lalu Bu Asih bisa menerima, Allah harus tingkatkan dong. Oh, oke, yang provokator itu bisa menerima. Kita kasih soal yang lainnya. Dia bisa menerima nggak? Nah, ini terjebak. Tapi kan kasihan, malah jadi nggak menerima juga. Oh, gitu. Jadi sabar itu mau titiknya si A, si B, si C. Satu orang yang sabar, 9 orang nggak sabar, ya nggak apa-apa. Tapi nanti dari satu ini akan mempengaruhi yang 9 nanti. Pokoknya kata kuncinya bahwa ini izin Allah, anak buah saya belum bisa menerima juga izin Allah, dan saya pun harus menerima itu. Jadi ketika anak buahnya mengeluh nggak apa-apa, ya izin Allah juga nggak apa-apa. Gitu. Karena kaitannya dengan mohon maaf, kan orang itu kan cara menangkap itu kan beda-beda, Tat. Betul, dan itu izin Allah. Terus gini, mohon maaf, saya tahu bahwa izinnya Allah memang dia itu cara nangkepnya lambat, misalnya seperti itu ya, Tat ya. Tapi karena dia itu nggak paham, akhirnya dia kan jadi bahan bulian. Nah, kita yang lihat itu nggak tahan itu loh, Tat, kasihan gitu. Nah, itu.
itu juga termasuk yang belum yakin dengan izin Allah ya, kalau saya Kalau menyikapinya. kejadian itu sesuai dengan kemampuan kita, Bu, ya, yang akan meningkat kesabarannya. Justru kejadian itu akan dibolak-balik, bahkan dibuat sesuatu yang mungkin di luar akal juga, di luar masuk akal. Agar memang kita tuh pada titik apapun kejadian yang menimpa kita memang benar-benar bisa jadi sabar. Apapun, mau teman dibully, mau teman yang ini sudah sabar, yang ini belum, kan nggak ada masalah. Tetap yang ngatur sebenarnya kan Allah. Tinggal pertanyaan saya gini, seyakin apa Bapak Ibu dengan kesabaran itu Allah akan menolong? Tinggal begitu aja. Seyakin apa? Atau juga kalau kita sabar memang pasti ujian itu ada waktunya kok. Artinya misalnya anggaplah dari 9 orang. 3 orang bisa sabar. 6 belum. Nah, tinggal si 3 ini seyakin apa tetap menerima itu sebuah sesuatu atas izin Allah. Terus 1 tiba-tiba diambil, dibully. Seyakin apa juga bahwa ini atas izin Allah, kan terus ditingkatkan. Makanya tadi saya bilang sabar itu tidak ada batasnya. Dan jangan coba-coba menganalisa sesuatu yang sebenarnya ternyata Allah pun menginginkan sabar kita meningkat gitu loh, Bu. Pokoknya tugas Bapak itu pokoknya poinnya di situ saja. Gitu. Coba 16 ayat 96. Ya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Yang di sisi kita lenyap apa aja, Bu? Sih, yang akan lenyap tuh apa aja sih di sisi kita tuh? Kejadian, masalah hidup, pekerjaan, semua akan lenyap kan? Iya. Nah, jadi kalau kita pusing sesuatu yang akan lenyap kan rugi. Terus? Lanjut. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Apa yang kekal? Lanjut. Apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Oke, apa? Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang lenyap apa? Yang lenyap itu apa yang ada di sisi kita. Ya, apa yang tadi sekarang dihadapi apa? Misalnya dibully. Anak buah nggak sabar. Itu lenyap nggak? Lenyap. Karena semua akan berputar ya. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang punya masalah, kadang tidak ada masalah. Terus yang kekalnya apa? Yang ada di sisi Allah. Apa yang kekalnya? Janji Allah. Enggak, itu di ayat itu. Yang kekalnya apa kata Allah? Dan pasti kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala. Jadi yang kekal apa, Bu? Sabar. Ayo kita berpikir jernih. Berarti Bapak Ibu tuh fokusnya kepada sesuatu yang lenyap atau sesuatu yang kekal? Yang kekal. Yang kekal itu pahala sabar, kesabaran kekal. Karena ketika ada masalah, Ibu bisa pakai itu untuk setiap permasalahan, kan begitu ya? Yang lenyap itu kejadian. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang kita dibully, kadang-kadang kita jadi sabar. Itu akan lenyap. Atau misalnya ujian yang menimpa kita. Paling berapa lama, setahun hilang, ganti lagi ujian, itu lenyap. Jadi pertanyaan saya, berarti Allah membuat kejadian itu supaya Bapak Ibu mikirin kejadiannya. Atau secepatnya Bapak Ibu menjadi sabar, kan gitu aja kan? Nah, selama ini Bapak Ibu fokusnya kemana? Yang lenyap atau yang kekal? Kira-kira Basi? Kadang-kadang itu ya masih tergoda, tak? Terutama misalnya kita nggak tega ngelihat, nggak tega itu termasuk belum sabar ya? Nah kan itu izin Allah, Bu. Oh baik. Iya, meskipun kelihatan nggak tega, kira-kira Allah lihat nggak? Allah memperhatikan nggak? Tenang saja. Kan Allah juga tahu kapasitas batas maksimal orang itu. Ibu nggak percaya apa sama Allah? Percaya, Tat. Ya sudah, pokoknya tugas Ibu menghormati apa yang Allah izinkan.
Tugas Allah nanti mengatur segala urusan yang memang perlu diatur, kan begitu kan? Baik. Jadi jangan khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya Allah sudah rencanakan. Kan kejadian bisa terjadi kan atas rencana Allah kan? Ya, izin Allah. Ya, dan percaya nggak bahwa rencana Allah, bahwa izin Allah itu sempurna, berarti dari awal sampai akhir sudah disiapkan. Percaya, Tat. Ya tinggal dijalani, kenapa jadi kasihan? Tinggal ibu tetap hibur, kan gitu aja. Ibu nasihati. Tapi dikembalikan, ingat ya, bahwa masalah ini tuh bukan selamanya. Pasti kan berlalu juga. Yang akan menjadi selamanya itu sesabar apa kita di dalam menjalani masalah itu. Karena ketika jadi sabar jadi pahala, tapi kalau terpancing menjadi dosa, kan gitu aja kan. Padahal saya yakin ibu hidup kan cari pahala, bukan cari dosa kan. Baik. Jadi ini cuma masalah mindset dan merubah fokus Bapak Ibu saja ketika menghadapi suatu permasalahan. Betul. Saya ngerti tidak semudah itu, makanya mungkin Bu Asih harus buat Zoom ini kan supaya reminder. Saya mengerti. Tapi kalau kita tidak merubah diri kita, kan kita masalahnya nggak bisa merubah keadaan juga. Dan saya udah berulang kan di surat 8 ayat 53 itu bahwa Allah merubah keadaan berdasarkan Bapak Ibu merubah apa yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah meyakini semua atas izin Allah, saya tetap jalani, saya tetap ikhtiar, begitu ya, maka nanti Allah yang memutar balikan situasi. Akhirnya Ibu nggak terkena efeknya. Friksi dengan teman-teman juga akan ada karena memang Allah yang mengatur. Tinggal sekarang pertanyaannya, Ibu mau mengatur dirinya sendiri atau mau diatur Allah, kan begitu aja. Kalau mau diatur Allah, percaya semua atas izin Allah, tetap hibur temennya, itu tetap silahkan. Tapi Bapak Ibu punya keyakinan, saya pasti ditolong Allah. Jadi kemarin ada jamaah yang datang, curhat tentang masalahnya. Pak, masalah saya besar. Saya bilang gini, Bu, saya bilang, masalah sebesar apapun itu tidak jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, seyakin apa? Ibu ini bahwa masalah itu akan ditolong Allah. Karena Allah ngasih masalah itu cuma satu, meningkatkan keyakinan ibu-ibu semua. Jadi saya mau nanya, sebesar apapun masalahnya, nggak usah bicara masalahnya. Pertanyaan saya, seyakin apa? Ibu-ibu itu akan ditolong Allah. Itu aja. Kalau yakin ya tinggal dijalani dengan positif. Nanti lihat bagaimana cara mekanisme Allah akan menolong kita. Oke, silakan. Langsung aja, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi intinya cuma di situ sebenarnya. Ya, monggo ibu-ibu yang lain yang kemarin banyak bertanya. Silakan. Biasanya kalau udah begini jadi nggak nanya ini biasanya. Tadi udah terjawab. Iya. Jadi jangan terjebak dengan sesuatu yang lenyap ya. Karena ya sekarang Bu Asih mau pusing dengan hal ini. Misalnya anggaplah ini apa sih? Tahun berapa sih? Desember, November. Iya. Kita juga paling berapa bulan nanti juga hilang, akan muncul masalah yang baru. Tapi kan goalnya bukan di situ. Goalnya itu pada saat diberikan masalah, apakah kita tuh semakin dekat kepada Allah atau malah semakin pusing? Kan begitu sebenarnya. Karena kalau Allah ngasih masalah, kalau cuma Bapak Ibu untuk menyelesaikan saja, tanpa peningkatan keimanan, ini buat apa juga? Misalnya Ibu dikasih masalah nih. Kalau cuma hanya sekedar diselesaikan, tapi iman Ibu Bapak tidak meningkat, ya buat apa juga? Padahal setiap permasalahan yang Allah kasih itu kan tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Jadi logikanya adalah semakin tua, masalah semakin banyak, iman itu semakin meningkat. Harusnya begitu. Baik. Misalnya seperti gini, Tat. Kita ngelihat umur kita udah segini. Kemudian kita merasa sedih, aduh kita kok masih banyak dosa, takut nanti Allah nggak ini, itu termasuk nggak boleh ya, Tat? Udahlah, begini saja. Makanya menurut saya, kan Allah itu bukan melihat hasil yang kita dapat, tapi proses kesungguhan kita ketika kita ingin mendekat kepada Allah. Baik. Kalau mau masalah bicara dosa, semua orang berdosa. Cuman kan yang Allah butuhkan sekarang adalah apa langkah ke depannya supaya ibu jadi semakin yakin kepada Allah. Kan begitu aja sebenarnya. Karena ketika Bapak Ibu sabar pun sebenarnya pahalanya tidak ada batasnya. Kan selesai semua. Artinya parlah, hilang semua itu dosa, diganti dengan pahala tanpa batas. Kan sebenarnya begitu. Mungkin Allah buat kejadian ini hapus dosa ibu-ibu lewat sarana untuk menjadi sabar. Kan sabar itu murah.
nggak perlu modal, tinggal cari orang menjengkelkan. Ibu alami, ibu anggap itu sarana, bukan sebagai masalah. Justru dengan kejadian ini sebenarnya itu bisa menghapus dosa ibu-ibu semua. Artinya bukan menghapus ya, kan ketika meninggal nanti kan pahala dan dosa ditimbangkan, Bu ya. Ya. Nah, dan kita juga nggak tahu dosa kita sebanyak apa. Nah, cuman yang kita tahu janji Allah itu bahwa pahala sabar itu tanpa batas, kan begitu sebenarnya. Berarti bisa anggaplah lebih berat dari dosa yang kita jalani. Makanya momen ini sebenarnya kalau ibu lihat dari perspektif Allah ya, perspektif Allah, sebenarnya ini tuh untuk menghapus dosa ibu-ibu semua. Kenapa jadi seakan-akan itu jadi masalah baru? Kalau yang berpikirnya jernih ya, tapi kalau yang butek ya pusing-pusing benar gitu. Tapi intinya cobalah lihat dari sudut pandang lain. Kenapa sih Allah mengizinkan ya? Oh, Allah mengizinkan karena saya banyak dosa. Allah ingin pahala kita tanpa batas, kan begitu kan? Ternyata lewat kesabaran yang kita jalani. Jadi harusnya ibu tuh mengeluh, pusing atau bersyukur? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya mau nanya ya, sebenarnya jadi yang membuat permasalahan itu siapa sih sebenarnya? Kita. SDW sendiri-sendiri. Iya, kita karena dari salah sudut pandangnya kan gitu aja kan? Pola pikir yang nggak pas ya, Tat ya. Betul. 39 ayat 10 coba. Jadi jangan ditambah masalah baru gitu loh. Ini kan bukan masalah sebenarnya, ini sarana sabar saja. Ayat 10, Tat. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Apa Bu yang terakhir Bu? Hanya orang-orang yang sabarlah. Hanya itu apa? Hanya orang-orang yang sabar. Hanya itu apa? Satu atau dua? Satu. Satu. Sekarang ibu dikasih kesempatan nih dapat pahala tanpa batas. Kira-kira disambut atau malah dibuat pusing? Disambut. Harusnya disambut. Sambut tuh ngomong alhamdulillah ya Allah. Engkau ngasih sarana sudah gratis, ibu nggak nyari, Allah kirimkan lewat kejadian teman kantor menjengkelkan, kan begitu kan? Jadi harusnya bersyukur atau pusing? Bersyukur. Seharusnya. Ya, nggak apa-apa. Ini perlu proses, saya mengerti. Cuman kalau sekarang pola berpikir ibu tidak dibalik, nanti ibu terjebak terus. Allah menginginkan ibu menjadi sabar, dapat pahala tanpa batas. Ibu anggap ini sebagai suatu musibah. Ini kan jadi nggak matching sama apa yang Allah inginkan. Sebenarnya saya mau nanya, kesalahan kita itu Bu, sebenarnya kepada Allah itu bukan pada letak masalah. Tapi prasangka kita kepada Allah, karena kita menganggap kejadian yang menimpa kita ini sebagai suatu anggaplah musibah atau suatu penderitaan. Nah ini kan yang salah tuh ini. Jadi akhirnya yang niat Allah tadinya ingin meningkatkan derajat Bapak Ibu, akhirnya malah menjauhkan Ibu dari Allah sendiri. Baik. Atau gini lah, saya mau nanya nih, coba silakan dijawab ya. Spontan aja nggak apa-apa. Ini kita kan diskusi ya. Iya. Ibu tuh sebenarnya di dalam menjalani hidup itu, tugasnya menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Menjalani hidup. Menjalani. Nah, berarti kalau yang namanya menjalani hidup itu bisa mengatur atau tidak? Tidak. Tidak mengatur. Berarti setiap ada kejadian atau menu dari Allah datang, udah ibu tinggal ya Allah, ini atas izin-Mu, mohon petunjuk, saya jalani jalan. Terima lagi jalan. Sampai apa? Sampai pada saat menjalani itu ibu benar-benar bahagia. Karena memang nanti Allah yang memberikan kebahagiaan. Kan tadi saya bilang, tugas kita itu sebenarnya pilihan kita itu cuma dua. Mengikuti jalan yang lurus Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kalau dari hawa nafsunya, pasti kalau punya masalah ingin secepatnya keluar. Tapi kalau mengikuti perintah Allah, di dalam menjalani masalah pasti ingin menjadi sabar. Kan tinggal pilihannya cuma begitu. Saya mau nanya ke Bu Asi. Bu Asi itu pasti kasih masalah tuh ingin secepatnya selesai atau ingin jadi sabar? Ingin jadi sabar. Ya sudah, kalau gitu benar kan kejadian ini? Iya. Baik. Iya, jadi masalahnya di mana? Ya berarti udah nggak boleh lagi kalau ngelihat
temannya dibully, tega. Innalillahi ya, Tat. Nah, diterima dulu, setelah itu silakan hibur. Kan Ibu timnya juga bukan satu orang kan? Ya justru karena timnya banyak, macam-macam tingkat pemahaman dan lain sebagainya. Terus kayak kita tuh ngelihatnya, aduh kasihan banget gitu, karena dia nggak cepet up, gitu loh, nggak cepet move on. Kalau misalnya dia habis ada ujian misalnya dibentak oleh atasan atau apa, sampai dia berhari-hari sampai sakit, nah kayak gitu loh. Kadang kita nggak bisa melihatnya. Ya udah, coba 1784. 1784. Katakanlah Muhammad bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi kita tuh sama atau beda, Bu? Beda. Beda. Kenapa pengen sama? Nggak pengen sama, Tat. Cuma nggak tega. Saya ulang lagi. Setiap orang membawa pembawaannya masing-masing. Itu maksudnya apa sih? Ya berarti beda-beda. Jadi beda-beda. Ibu harus sadari. Kan begitu kan? Ya. Surat berapa tadi, Tat? Surat 17 ayat 84. Ayat 84. Jadi kalau Ibu sudah menyari beda-beda, ya nggak apa-apa dong kalau orang beda-beda kan? Ya. Atau jadi, satu lagi, coba satu lagi. Ketika kita melihat orang itu berproses, harus tahan juga, itu termasuk harus sabar tuh di situ ya, Tat ya? Iyalah, Bu. Kan sesuatu, kalau Ibu ingin menjadi sabar, berarti kan harus kejadian itu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, Bu. Kalau yang sesuai dengan keinginan kan nggak usah sabar. Jadi ketika orang misalnya belum yakin, ya nggak apa-apa, memang begitu kan. Atau misalnya orang belum sesuai dengan keinginan kita, ya nggak apa-apa, memang begitu kan. Karena memang sudah ada ketetapannya. Atau satu lagi 10 ayat 99, silakan. 10 ayat 99. Ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ibu memaksa orang supaya yakin semua kayak Ibu. Tidak, Tat. Menghendaki tentulah beriman semua orang. Jadi intinya jalani saja, ya. Ibu semua jalani bahwa ini atas izin Allah. Dan yang terpenting apa? Yakin dengan kesabaran Ibu itu Allah akan menolong kita. Sudah begitu aja. Karena setiap ujian itu ada waktunya. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mempercepat. Ya. Setiap kejadian pun ada waktunya. Solusi juga ada waktunya. Ujian itu ada waktunya. Jadi semua itu ada waktunya. Semua ujian punya hak waktu ya, Tat ya? Iya dong. Dan yang menentukan waktunya siapa? Kita sendiri, Allah. Kecerdasan kita. Allah. Allah dong. Kan kalau Ibu waktu sekolah dulu, yang menentukan ujian lama waktunya siapa? Yang menentukan waktunya? Gurunya lah. Guru. Iya kan? Guru. Sama. Jadi manusia itu setiap ujian itu ada waktunya. Tapi pasti selesai nggak? Pasti. Makanya saya bilang setiap ujian itu pasti akan selesai dan akan berlalu. Kan begitu kan? Iya. Tinggal sekarang Ibu tuh konsentrasinya kemana? Untuk bisa selesainya itu berarti tergantung kecerdasan kita dalam menerjemahkan apa yang Allah inginkan, begitu maksud saya. Tergantung kesabaran kita. Oh iya. Sabaran. Karena ujian itu hubungannya bukan dengan otak ya, tapi dengan keimanan. Ya baik. Keimanan. Nah, karena semakin yakin, semakin cepat Allah menolong kan begitu. Jadi saya yakin yang ada di sini kan pasti berbeda-beda ya. Ya. Nah, karena berbeda-beda, makanya ya sudah. Memang dibuat seperti itu supaya saling menguatkan. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ya udah tinggal Zoom lagi. Kan gampang aja kan Zoom cuman online.
Iya, Tat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, baik, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Enggak. Yo, yang tadi mau pusing-pusing, saya mau nanya, ya silakan aja. Atau saya mau nanya gini Bu. Sebenarnya yang membuat Ibu sulit menjalankan perintah Allah itu apa sih? Coba Bu Asih, yang membuat kita sulit menjalankan perintah Allah itu apa sih? Ya karena kita tidak yakin dengan Allah. Karena kita itu kita sulit menjalankan perintah Allah karena kita tuh masih merasa bisa mengatasi sendiri, nggak perlu Allah kan gitu. Atau saya mau nanya gini lah, emang hidup kita tuh untuk mewujudkan keinginan siapa? Keinginan Allah. Nah ya sudah, kalau keinginan Allah berarti mau sulit mau nggak kan? Harusnya mengikuti keinginan Allah dong. Baik. Jadi wajar nggak kalau kita mengikuti keinginan Allah tuh? Wajar. Nah terus kenapa sabar itu sulit kalau wajar? Ayo. Kata teman-teman gini, Tat. Ini punya ini kayak biasa-biasa aja, jalannya susah. Loh, justru karena biasa-biasa saja tuh biar bisa dijalani kan? Berarti menjalannya harusnya biasa-biasa aja atau mikir susah? Biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja. Coba 57 ayat 22-23. Nggak usah dibuat berat, Bu. Karena hidup kita tuh udah berat gitu loh, Bu. Ya. 22-23. 57, 22-23. Benar nggak harus biasa-biasa saja? Surat Al-Hadid. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Oke, jadi semua sudah direncanakan ya? Iya. Ya. Oke, 23-nya. Kenapa? Satu. Surat 23-nya? Oh, baik. Nah. Agar kamu tidak sedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kenapa jangan terlalu sedih dan kenapa jangan terlalu gembira, Bu? Menurut dasarnya itu apa? Karena Allah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, karena sudah direncanakan, gitu kan? Iya. Jadi ada kejadian enak, tidak enak, itu sudah direncanakan. Sebelum kita lahir pun Allah sudah siapkan. Betul nggak ini? Betul. Supaya apa? Nanti Ibu pas, kejadiannya memang sudah rencana ya, atas ini biasa saja. Jangan terlalu senang, jangan juga terlalu sedih. Berarti kan harusnya biasa-biasa saja kan, Bu? Tawar ya, Tat ya. Kalau memang harusnya begitu kan, karena semua sudah atas izin Allah kan, mau apa? Toh menolak juga nggak bisa. Memaksa untuk secepatnya diselesaikan pun kan nggak bisa. Karena tugas kita itu hanya menjalani kehidupan. Bukan menyelesaikan masalah hidup. Atau sebenarnya selama ini tuh Ibu tuh menjalani kehidupan atau menyelesaikan masalah hidup? Sok itu. Kalau misalnya tanya kapan ya selesainya gitu, itu gimana, Tat? Kapan ya gitu? Ibu lebih baik menurut saya, Ibu tetap berdoa, ya Allah, bukakanlah jalan keluar. Itu silakan, Bu. Itu masuknya di dalam doa. Karena memang kan Allah memerintahkan kita berdoa kan, Bu? Betul nggak? Sekarang pertanyaan kedua. Kalau saat menjalani permasalahan itu Ibu sabar, kira-kira ada nggak pertanyaan itu? Tidak ada. Nggak ada. Berarti kalau Ibu masih nanya gitu, udah sabar atau belum? Belum ya berarti. Belum. Ya, padahal coba Allah nyuruh nggak saat menjalani itu, coba 10 ayat 109. Nggak apa-apa, ini kan biar diskusi, biar Ibu paham. 10 ayat 109. Ayat 109, ayat terakhir. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi perintah Allah apa itu? Yang terbaik.
Perintah Allah apa? Sabar. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah memberi tanpa batas. Percaya nggak, Bu? Percaya. Perlu dipertanyakan lagi? Tidak. Ah. Dialah hakim yang terbaik. Apalagi itu. Kan tadi saya bilang tugas kita tuh hanya menjalani kehidupan. Bukan menyelesaikan, bukan menentukan. Kan begitu kan? Menjalani kehidupannya milih mengikuti aturan Al-Quran atau mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Nah, pilihan kita tuh di situ doang sebenarnya. Kalau mengikuti Al-Quran ya jalani saja. Berat ya memang harus berat karena namanya ujian kan. Ya. Kalau ringan ya bukan ujian lah biasanya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tanya Ya. manusiawi sekali kalau kita merasa dalam hati itu merasa berontak gitu loh, Tat. Iya, Itu karena gimana kita kan untuk- diberikan hawa nafsu, Bu. Terus? Karena manusia diberikan hawa nafsu, makanya di sini Allah melatih. Agar ketika hawa nafsu ibu berontak, ibu tuh ingat, tapi kan ini kita harus sabar. Ini kan atas izin Allah. Jadi memang di sini poinnya, ibu diberikan ujian itu agar ibu bisa mengendalikan hawa nafsu. Salah satu cara mengendalikan hawa nafsu itu adalah dengan bersabar. Kan begitu sebenarnya. Jadi ujian itu manfaatnya luar biasa. Satu, meningkatkan keimanan. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau ibu sudah menguasai hawa nafsu ibu, kan sebenarnya sebagai pemimpin jadinya. Dan tujuannya kan memang harus ke sana. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Padahal kita dari dulu kan dilatih puasa, dilatih sholat tahajud. Pokoknya sesuatu yang sebenarnya dari dulu tuh Allah sudah latih kepada ibu-ibu. Cuman kadang-kadang karena manusia tuh nggak tahu ya, akhirnya merasa kok begini atau gini saya mau nanya. Ibu waktu kecil tuh minum obat tuh dipaksa atau kesadaran sendiri? Paksa. Nah, kalau sudah sedewasa ini masih dipaksa atau sadar sendiri? Benar. Kenapa kok ibu sudah sebesar ini dengan kesadaran sendiri, kenapa? Tahu kalau biar sembuh harus minum obat. Nah, sekarang ibu waktu Allah memerintahkan sesuatu itu sekarang tuh dipaksa atau kesadaran sendiri? Ya kalau dipaksa. Nah, kalau yang dipaksa tuh anak kecil atau dewasa? Kecil. Nah, padahal ibu udah dewasa semua kan ini? Udah tua. Nah, berarti sabar itu dipaksa apa kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Alah, kan intinya tinggal dijawab masing-masing kan ya? Iya. Jadi, ya. Sebentar. Pendidikan dan itu kan sudah ada. Ini di mana ya? Kok nggak bisa di-slot? Baik, silahkan di unmute lagi ya. Tadi saya inikan dulu biar fokus. Ya, silahkan unmute lagi kalau ibu-ibu. Silahkan, ada pertanyaan nggak? Silahkan, bebas aja. Ya, kita diskusi aja. Kita kan punya anak-anak nih, butuh biaya untuk pendidikan dan sudah ada batas waktu yang ditentukan untuk pembayarannya gitu. Betul. Nah, kita sebagai wira swasta itu pekerjaan kita kan tidak dapat diprediksi untuk pendapatannya. Terus kita juga tahu kalau sebisa mungkin tuh menghindari riba, jangan sampai kita minjem gitu. Betul. Terus kalau udah sampai pada batas waktunya dan kita belum ada biaya itu, kita harusnya gimana, Tat? Ya, perintah Allah apa tadi? Sabar. Yakin. Ya, kira-kira kalau sabar itu Allah pasti bakal kasih jalan keluar nggak? Kasih. Ya sudah, ibu tinggal tunggu aja jalan keluar dari Allah. Cuma kan kita ada rasa kayak deg-degan gitu, Tat. Lo kan pasti, karena ini adalah keimanan kan. Kan tadi saya bilang, ketika kita bicara sabar. Nah, pentingnya itu bicara, gimana?
Kepengennya itu sebelum waktunya itu udah ada gitu loh, Tat. Jadi yang ngatur siapa? Kita kan udah ada keyakinan pasti nanti akan diberi rezeki. Memang di saat-saat di akhir waktu kayak gitu. Biasanya memang ya alhamdulillah ada aja rezeki gitu. Cuman kita kan kepengen jadi apa namanya? Ya teratur gitu. Oh, ini udah ada alokasi untuk ini kayak gitu loh. Kalau sudah ada, Bu, nggak usah pakai iman. Kalau sudah ada, Allah itu biasanya buat kejadian sesuatu yang ibu besok mau bayar, ibu sekarang belum ada. Makanya di sini fungsinya iman. Meyakini sesuatu, meskipun secara hitungan akal ini nggak mungkin. Baru muncul imannya. Kalau ibu besok mau bayar 5 juta, ibu punya 10 juta, nggak usah pakai iman. Padahal niatnya Allah menguji itu untuk meningkatkan apa? Iman. Nah, jadi memang harus dibuat ibu besok mau bayar, ibu belum punya uang malam ini. Baru gitu pakai iman. Tinggal kalau Bapak Ibu yakin itu, dan Allah besok buktikan, harusnya kejadian berikutnya udah nggak pusing lagi. Pasti terjadi lagi. Karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Jadi ya itu tadi sabar itu tadi ya, Tat ya. Nah sekarang saya mau nanya, kalau kita sudah sabar ada masalah nggak? Nggak ada. Berarti kalau kita masih masalah kenapa? Pasti belum sabar. Kan gitu. Yo, kan ini tinggal ke situ doang, jurusnya cuma satu doang kok. Langsung kicep, Tat. Intinya sabar ya, Tat. Loh, sekarang saya mau nanya, sabar tuh yang minta siapa sih sebenarnya? Allah. Coba kita lihat surat 3 ayat 142. $140. 142. Oh. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Yang minta masuk surga itu siapa sih? Kita. Nah, karena kita ingin masuk surga, berarti Allah harus buat apa? Ujian. Untuk apa? Bersabar. Agar jadi sabar itu sebenarnya hakikatnya yang minta siapa kalau gitu? Kita. Kita, karena kita ingin masuk surga, maka kita harus jadi sabar kan? Berarti sabar tuh yang minta tuh kita atau keinginan Allah? Kita. Kita. Terus kenapa dikasih sabar malah nggak mau? Atau ibu ingin masuk surga tapi nggak mau sabar begitu? Nggak, Tat. Nggak, saya mau nanya. Kan ini cuman dibolak-balik aja sebenarnya pemikiran oleh si setan itu ya. Setan kan membolak-balikan pikirannya. Sehingga ibu itu nggak sadar. Ya, saya yang minta. Saya ingin masuk surga. Saya ingin pahala tanpa batas kok. Karena ibu yang minta, Allah kasih kebaikannya. Lo dikasih kok malah jadi nggak mau. Ini gimana ini? Kan ibu udah dewasa ini. Udah tua, Tat. Udah tua. Kan jangan dipaksa. Kalau dipaksa kan nanti kayak anak-anak ya. Ayo. Jadi coba dah. Harusnya ibu tuh berbahagia. Iya ya. Saya minta masuk surga. Allah ngasih syarat. Makanya di situ kan pertanyaannya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nanti dulu kata Allah. Karena belum nyata. Berarti kan harus dibuktikan kan? Orang belum nyata kan? Berarti Allah perlu bukti bahwa kamu tuh benar-benar jihad dan benar-benar sabar. Nah, jihad, perang mungkin susah lah sekarang. Tapi kan kalau sabar bisa. Dengan kejadian yang Bapak Ibu hadapi sehari-hari. Melihat kejadian yang tidak enak ya, Tat ya? Jo, iya dong, masa sabar sama yang enak? Kan kalau yang enak nggak perlu sabar, namanya bersyukur kan? Iya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Yo, kalau enggak ya sudah, diem
merenung dulu, nanti ketemu saya Zoom lagi, catat pertanyaannya biar ingat, siapkan, silakan. Buat pertanyaan sebanyak mungkin juga nggak apa-apa kok. Intinya cuma ke situ lagi ntar. Baik. Berarti nanti untuk yang akan datang, ibu-ibu semua, silakan sebelum bergabung disiapkan daftar pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Silahkan. Solusinya cuma satu kok, pertolongan Allah nantinya kan begitu aja. Ya. Atau coba-coba Bu Asin, saya mau nanya gini ya, kita tuh bisa nggak sih, Allah tuh bisa nggak memberi sesuatu tanpa kita mohon? Bisa. Bisa, mata bisa melihat, nggak minta pun kan bisa. Udara kita nggak minta pun Allah kasih kan. Jadi Allah itu bisa memberi sesuatu meskipun kita tidak mohon. Setuju ya? Setuju. Oke, tapi Ibu coba baca lagi Al-Baqarah 153. 53. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop. Sungguh. Saya mau nanya, Allah bisa memberi sesuatu yang kita tidak mohon pun bisa. Tapi kenapa di ayat ini Allah tetap nyuruh kita mohon? Silakan dijawab. Kan yang nggak mohon pun bisa minta. Tapi kenapa kok di ayat ini Allah nyuruh kita mohon? Karena Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Bukan, kan ini saya nggak bicara sabar sholatnya. Allah bisa memberi sesuatu yang kita tidak mohon pun bisa. Udara mengalir, nggak minta pun Allah kasih. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Nah, tapi kenapa kok di ayat ini Allah tetap nyuruh kita mohon? Nah, itu pertanyaan. Karena Allah ingin kita apa istilahnya bergantung kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Ya emang tugas kita beribadah kepada Allah. Oke, itu nggak terkait ayat ini aja Bu. Kan Allah bisa memberi sesuatu tanpa kita mohon. Tapi di sini kok Allah pun malah nyuruh tetap kita mohon. Kan nggak kita mohon pun sebenarnya Allah bisa kasih dong. Nah, kenapa di ayat ini kok Allah tetap nyuruh kita mohon? Yo. Wah, yaudah. Saya jawab ya. Kenapa Allah tetap nyuruh kita mohon? Supaya kita tahu bahwa ikhtiar maksimal kita itu hanya sebatas memohon. Bukan menentukan, bukan mengatur. Saya mau nanya, selama ini tuh Bapak Ibu tuh sebatas memohon atau lebih jauh dari itu? Kadang-kadang pengennya mengatur, Tat. Nah, padahal saya mau nanya, kalau kita sadar, kalau kita sadar, kita tuh hanya sebatas memohon, kira-kira ada nggak orang kecewa? Kalau hanya sebatas memohon, ya sudah saya balik saja. Berarti kalau Bapak Ibu kecewa, berarti kan lebih dari itu kan? Iya. Pertanyaan saya, kenapa lebih dari itu? Padahal tugas kita hanya sebatas memohon. Karena kita dibisikin sama setan. Nah, makanya saya bilang Al-Quran itu kan harus ditelaah ya Bu ya, dikaji ya. Iya ya. Anak Allah bisa ngasih sesuatu yang tidak mohon, kok bisa. Tapi kok di sini tuh, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah. Kok tapi Allah nyuruh tetap mohon ya? Ini kenapa ya? Oh, supaya kita tuh sadar bahwa tugas kita tuh hanya sebatas memohon, bukan memaksa, bukan menentukan. Kalau kita tahu tugas kita hanya sebatas memohon, insya Allah tidak akan ada orang yang kecewa. Kan begitu harusnya. Berarti orang kecewa tuh pasti menentukan atau memaksa. Pasti itu. Kan dari situ saja udah nggak pas itu mau ditolong Allah. Ya Bu ya. Jadi kalau Allah besok belum ngasih ya nggak apa-apa. Tugas kita sebatas memohon. Kenapa jadi memaksa-maksa? Harus sabar. Nah kan memang tugas kita cuma itu, memohon dengan kesabaran. Karena memang Allah yang menentukan. Coba surat 6 ayat 61. Poinnya aja nih, kata-katanya aja biar Ibu tahu deh, Ibu sadar atau enggak nih. 61. Ya, 6 ayat 61.
Dan dialah penguasa mutlak atas semua. Penguasa mutlak itu apa? Nggak ada yang lain. Terus kenapa Ibu melebihi dari memohon? Kadang-kadang ngatur-ngatur. Berarti yang mutlak itu siapa kalau begitu? Kita. Terus kata Allah, ya udah selesaiin aja sendiri. Terima kasih ya Tat ya. Ya pokoknya cobalah diperbaiki lah. Jadi saya jelaskan ya. Intinya semua masalah itu perbaiki dulu lah hubungan kita sama Allah lah Bu. Ya, nggak usah bercerita masalahnya, nggak usah mengatakan kapan ini masalah selesai. Paling penting itu adalah perbaiki akhlak ibu dulu kepada Allah itu seperti apa. Kalau akhlak ibu sudah benar, sudah baik kepada Allah, beres kok. Nggak perlu ibu minta pun, nggak perlu ibu paksa-paksa pun, Allah pasti kasih kok. Buat apa sih Allah menahan sesuatu kalau yang memang ibu tuh akhlaknya sudah pas di hadapan Allah? Kan tujuan Rasul diturunkan salah satunya dalam memperbaiki akhlak kan. Akhlak apa? Ya sikap dan akhlak kita kepada Allah itu bagaimana? Jangan-jangan selama ini ibu maksa, bukan memohon, kan gitu kan? Paham ini Bu sih? Yang lain? Nah sekarang coba. Kan di situ adalah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, kan gitu ya Bu ya? Iya. Oke, saya mau nanya. Berarti yang kita inginkan di ayat ini itu apa? Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti yang kita inginkan di ayat ini apa? Pertolongan. Pertolongan. Setuju ya? Pertolongan. Yang Allah inginkan di ayat ini apa? Agar kita melakukan sholat dan sholat. Dan bersabar. Baik, saya kupas dulu ya. Yang Allah inginkan adalah sabar dan sholat. Yang kita inginkan pertolongan, betul? Betul. Baik, saya mau nanya, lebih penting yang mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Berarti keinginan kita perlu kita fokuskan atau fokus kepada keinginan Allah? Fokus pada keinginan Allah. Keinginan Allah apa di situ? Sabar dan sholat. Nah, keinginan kita? Cepat-cepat selesai masalahnya. Pertolongan. Lebih penting yang mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Allah dulu. Berarti keinginan kita penting nggak? Penting. Tapi nanti. Loh, kalau ibu sudah mewujudkan keinginan Allah, kira-kira keinginan kita terwujud nggak? Terwujud. Berarti keinginan kita perlu diwujud nggak? Enggak. Nah, terus kenapa mikirin pertolongan? Kan yang penting ibu wujudkan keinginan Allah, sabar sholat, otomatis kan keinginan ibu akan terwujud. Iya. Nah selama ini tuh ibu fokusnya ke pertolongan atau kepada keinginan Allah? Pertolongan. Egois sekali ibu-ibu. Iya, tapi egois. Ya. Kan dari sini aja kita banyak yang gagal kan ya. Kan keinginan kita pertolongan, keinginan Allah sabar dan sholat. Ibu tadi sudah benar lebih penting keinginan Allah, ya sudah fokus saja menjadi sabar dan sholatnya. Kenapa jadi bingung kalau masalah kita nggak ditolong? Lagian ibu yakin kan Allah tuh pasti nolong kan kalau syaratnya terpenuhi kan. Nah, terus kenapa jadi masalah? Yang jadi masalah tuh ibu ngikuti keinginan yang mana? Mewujudkan keinginan Allah kah atau hanya mewujudkan keinginannya sendiri? Terus kenapa ibu malah fokusnya pada keinginan sendiri? Atas seperti yang dibilang sama Bu Asih tadi, untuk membedakan antara keinginan kita sama yang sudah diatur Allah itu gimana? Kan kadang-kadang gampang aja Bu. Kalau keinginan kita tuh pasti hasilnya kecewa. Kalau keinginan Allah ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya untuk membedakannya itu loh. Kan ada beberapa pilihan kayak gitu. Maksudnya gimana? Coba membedakan gimana? Saya nggak ngomong. Misalnya Allah nyuruh sabar. Ibu ingin cepat selesai. Kan gitu aja kan? Sabar dan sholat gitu. Nah, sedangkan itu ada pilihan-pilihan gitu. Apa ya? Ada beberapa sabar dan sholat tuh include di dalam ikhtiar, bukan ibu sabar dan sholat saja.
Saat ibu ikhtiar ke dokter untuk sembuh, ibu dibarengi dengan menjalani kesabaran, gitu loh Bu. Jadi ke dokter itu bukan niatnya hanya sekedar sembuh. Tapi ibu niatnya dengan kejadian saya sakit ke dokter ini, saya harus meningkatkan kesabaran. Akhirnya ketika misalnya ibu sakit ke dokter itu belum sembuh, ya nggak apa-apa. Memang saya dengan ini saya ingin menjadi sabar, gitu loh Bu. Jadi bukan sabar sholat terpisah dengan ikhtiar yang ibu lakukan, enggak. Ini paralel bareng-bareng. Misalnya ibu maaf tadi, anak besok bayar kuliah. Keinginan Allah saya tetap sabar. Sabar apa? Ya sabar dalam ikhtiar untuk mencari uang kuliah buat anak. Kan begitu kan? Tapi niatnya bukan untuk supaya pokoknya besok harus lunas. Nggak begitu. Saya tetap nyari, anggaplah pinjaman atau nyari apapun itu dengan niat meningkatkan kesabaran saya. Nah ketika di situ barulah Allah akan menolong. Jadi ikhtiarnya tetap tidak ada yang berubah. Paham nggak mau saya Bu? Paham. Jadi niat ikhtiar yang ibu lakukan tetap silakan ikhtiar, silakan telepon sana sini silakan, tapi diniatkan untuk meningkatkan kesabaran, diniatkan hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Baru di situ Allah akan buka jalan. Jadi bukan sabar dan sholat itu bukan diam saja, bukan. Banyak orang yang salah tafsir di situ. Paham ini maksud saya Bu Dia? Misalnya gini, Tat, kayak misalnya ada pilihan-pilihan gitu. Oke, terus? Ada beberapa pilihan gitu. Nah, kita untuk membedakan bahwa itu tuh karena pilihan kita apa pilihan Allah, itu cara membedakannya gimana? Kadang-kadang kan itu ada kayak apa ya? Ada pinjol misalnya gitu. Gimana? Misalnya ada pinjol, ada pinjaman online, ada pinjaman ke saudara misal. Atau misalnya jual motor gitu kan? Iya. Atau yang mana? Biar clear aja. Saya ingin tahu lebih. Maksud itu biar clear apa yang dimaksud Ibu tuh? Misalnya ada beberapa pilihan pekerjaan gitu, Tat. Nah, oke, terus apa namanya? Membedakan antara semuanya tawarannya menarik gitu, Tat. Cuman kan kita nggak tahu. Diluruskan aja niatnya. Misalnya ada pilihan ABC, ya. Luruskan niatnya. Ya Allah, saya nggak tahu. Saya sudah istighoroh tapi saya belum dapat petunjuk. Sekarang saya niatkan hanya menjalankan perintahmu. A, sudah begitu aja. Ketika niat ibu benar-benar karena Allah, nanti Allah bimbing. Kalau memang bukan, misalnya belum dapat petunjuk ya, tapi ada beberapa jamaah saya misalnya lewat mimpi ada. Tapi kalau belum ada mimpi ya lakukan, tapi niatnya hanya menjalankan perintah Allah saja. Kan tetap nggak tiga-tiganya nggak diambil kan Bu, tetap harus salah satu kan. Silakan ambil dengan niat ibadah karena Allah saja. Kayaknya ibu lah waktu dulu nerima suami, misalnya ada 3 pasangan, ada 3 suami, 3 laki-laki nih. Kan ibu juga nggak mungkin tiga-tiganya kan, tetap diambil salah satu kan. Tapi niatkan itu hanya ibadah kepada Allah. Kan begitu aja sebenarnya. Terus misalnya salah, tapi niat kita karena Allah, kira-kira Allah luruskan nggak? Ya sudah diluruskan. Gitu aja sebenarnya. Dibuat simpel aja Bu. Karena kalau sudah 3 pilihan gitu, toh kita juga nggak tahu mana yang benar kan. Tapi yang benar itu yang diniatkan hanya karena Allah saja. Bukan karena kaya, misalnya bukan karena pekerjaannya ABC, bukan. Tapi saya niat hanya karena Allah saja. Silakan pilih 3-nya di antara itu. Karena kalau niatnya karena Allah, kalau salah pun nanti Allah luruskan. Ya, itu bukan maksudnya. Iya. Ya, ada lagi, silakan. Udah kayaknya Bu Asih ini udah aman ini. Iya, mungkin karena udah agak malam, Tat. Iya, nanti agak siangan lah. Iya. Kalau enggak, paling pas tuh saya tuh kalau mau ya kajian subuh lah, setelah subuh tuh 1/2 jam juga cukup sih sebenarnya untuk diskusi kayak gini. Iya. Setelah pada subuh, kalau ibu kan udah segar nih, misalnya jam sebelum ke kantor atau jam berapa lah. Apa nanti terserah diatur aja lah. Iya. Kalau ibu-ibu pagi ribet di dapur, Tat. Oh ya udah kalau gitu malam kan gitu aja. Kan ini
kalau Ustadz ada kajian, kita di info. Oh, gitu. iya saya Zoom dadakan tuh sering Bu. Ya. Zoom, Bu Asi share aja atau masukin aja ke grup dadakan Bu. Baik. Biar mereka dia bisa update tiap hari. Kan saya tiap hari pasti update istilah jadwal saya. Ya, meskipun mereka baru ikut yang dasar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan intinya tetap mau dasar mau advance juga pusing-pusing juga kan. Iya. Kita rencana ini Tat lanjutan materi yang pertama kemarin Tat. Oh boleh, silahkan di-set aja lagi. Hari apa rencananya? Sabtu Minggu? Dulu atau hari biasa? Saya lebih Tat, fleksibel sebenarnya hari biasa. Desember udah penuh. Kenapa? Ada rencana kalau Desember ke Jogja apa ke Solo ada nggak Tat? Yang deket-deket sama Solo ada nggak? Minggu depan saya tuh ke Jogja sebenarnya. Cuman kan di plotnya udah Jogja, Purwokerto, Cirebon. Paling Januari palingnya. Januari Bu Sinta. Ya Tat. Januari aja Bu Sinta. Boleh. Nanti dievaluasi aja. Tapi yang penting penguatan dulu ibu-ibu ininya ya. Biar jangan goyang. Nanti kan enak ngomong ke orang. Oh iya saya tenang. Kalau goyang lagi nanti saya juga jadi malu. Ibu-ibunya harus pada kuat dulu ya. Iya Tat. Nggak apa-apa buat Zoom gini biar termonitor lah Bu. Karena memang saya melihat itu yang menjadi kesalahan itu bukan masalah ya, pola berpikir aja. Betul. Pola pikir ya Tat. Ya, karena memang setan tuh di situ, merusaknya tuh dari situ pola berpikir. Ya. Jadi orang tuh memang dibuat tidak sadar. Makanya memang harus di situ dulu kuncinya. Iya. Baik. Silakan ya, kalau Bu Sinta mau plot lagi, nanti tinggal di-set waktunya. Iya, berarti follow up-nya Tat, kami akan memasukkan ibu-ibu yang malam ini ikut untuk ke kajian dadakan ya Tat ya? Ya, masukin aja biar mereka juga tiap hari kan bisa dapat info kayak YouTube saya atau kajian dadakan yang tiap subuh ada. Kalau ada yang bisa, paling saya juga kajian dadakan paling setengah jam biasanya. Iya. Mericas saja supaya nggak terlalu hilang. Iya Tat. Ya, kami dengerin sambil nyiapin sarapan pagi. Nggak masalah kan kalau di situ kan campur-campur dari semua kota kan nggak banyak. Baik. Ya, nanti saya jadiin Bu Asi admin lah biar nanti Bu Asi otomatis bisa masukin ya. Iya, matur mantap. Ya udah, apalagi kalau sudah mungkin itu dulu untuk tahap uji coba ya. Ini kan uji coba ya. Iya. Kira-kira kalau bermanfaat ya silahkan dijadwalkan lagi. Saya nggak ada masalah. Kalau online tuh malah lebih enak, lebih fleksibel sayanya. Baik. Ya, Tat. Nanti kami koordinasi lagi Tat. Kami matur lagi nanti. Oke, kalau gitu ya. Ya sudah. Matur nuwun sama-sama. Terima kasih banyak Tat. Sehat-sehat selalu Tat. Ya, sama-sama Bu Sinta. Baik, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup ya roomnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.